네가 왜 여기 있어? 장악했어. Tanpa menunggu lama, Huiju langsung menerjang kobaran api untuk mencari keberadaan Yian. Semua orang panik melihat Putri Agung nekat masuk ke dalam kebakaran itu. Di tengah kobaran api, Huiju terus memanggil nama Yian. Sementara itu Yian yang terjebak di dalam balai yang terbakar tidak percaya bahwa Huiju datang untuk menyelamatkannya. Sebelum akhirnya Yian pingsan. Setelah menemukan Yian, Huiju segera berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu, ajudan Choi Hyun langsung bergegas mencari mereka dan berhasil menyelamatkan Huiju serta Yian. Beruntung, Yian masih selamat dan tidak mengalami luka serius. Kondisinya stabil meski ia belum sadarkan diri. Dayang Choi menegur tindakan Huiju yang nekat masuk ke dalam kobaran api. Namun, Huiju berkata bahwa jika posisi mereka terbalik, Yian pasti akan melakukan hal yang sama untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Jungwoo datang dan melihat kondisi Huiju. Ia kesal dengan tindakan Huiju, terlebih karena Huiju menolak pergi ke rumah sakit. Huiju mengatakan bahwa ia tidak percaya pada rumah sakit lagi. Ia yakin kebakaran itu bukanlah kecelakaan biasa. Saat pernikahan mereka, targetnya adalah Yian, bukan dirinya. Dan sekarang, di hari Yian akan menerima tahta, kejadian serupa kembali terjadi. Namun, Jungwoo tidak peduli apakah kebakaran itu memang disengaja atau tidak dan apakah Yian akan mati atau tidak. Ia hanya tidak ingin lagi melihat Huiju berada dalam bahaya. 둬 그냥! 난 너가 위험한 꼴을 언제까지 보고 있어야 돼? Sementara itu, Choi Hyun menemui Haejung yang masih trauma setelah melihat apa yang menimpa Yian. Menurut Haejung, seharusnya ia tidak meninggalkan Yian sendirian. Choi Hyun lalu mencoba menghiburnya. Meskipun Haejung berada di sisi Yian pun, kebakaran itu tetap terjadi. Haejung kemudian melihat tangan Choi Hyun yang terluka setelah menyelamatkan Yian dan juga Huiju. Haejung menangis sambil berterima kasih kepadanya. Setelah itu, Haejung menemui Huiju dan menjelaskan mengapa Yian datang ke balai konsulat, bukan ke aula singgasana untuk upacara penyerahan tahta. Ternyata, Yian tidak menerima pesan dari Ibu Suri, melainkan pesan dari Perdana Menteri Jungwoo yang memintanya datang ke sana untuk berbicara sebentar. Huiju terkejut saat mengetahui bahwa Jungwoo lah yang memanggil Yian. Ia kemudian kembali melihat keadaan suaminya yang belum juga siuman. Huiju teringat bagaimana selama ini Yian memperlakukannya. Dulu, Yian pernah mengatakan bahwa istana adalah tempat yang aman. Namun kenyataannya justru tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi Yian. 너한테 안전한 곳이 있긴 한 거예요. Di sisi lain, Jungwoo sebagai Perdana Menteri menolak mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kebakaran itu. Menurutnya, kejadian ini harus tetap menjadi rahasia istana. Namun, Huiju tidak mau tinggal diam. Ia memulai penyelidikannya sendiri dengan mendatangi Ibu Suri. Meski Ibu Suri sangat mengkhawatirkan Yian, Huiju berkata bahwa jika Ibu Suri tidak ingin menjadi tersangka, maka ia harus memberikan akses pada catatan sip para pengurus istana dan membantu proses penyelidikan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Suri, Choi Hyun memberitahukan Huiju bahwa mereka tetap bisa melakukan penyelidikan, tetapi Jungwoo tidak ingin hal itu dilakukan secara terbuka, dengan alasan tidak ingin memperburuk keadaan dan membuat publik jadi khawatir. Huiju merasa bingung sekaligus curiga, kenapa hal ini harus ditutup-tutupi. Saat mengetahui Jungwoo berada di kamar Yian, ia pun segera bergegas ke sana karena takut Jungwoo melakukan sesuatu kepada suaminya.
Namun, ketika melihat Jungwoo tampak peduli kepada Yi-an, Huiju pun membuang jauh-jauh kecurigaannya. Huiju kemudian bertanya, mengapa akhir-akhir ini Jungwoo tidak pernah terlihat lagi pergi ke gereja. Di sana Jungwoo hanya menjawab, ia sedang sibuk. Sementara itu di luar istana, publik yang mengetahui insiden kebakaran mulai bergosip. Banyak yang menduga ada korban yang tewas. Bahkan sebagian orang yakin bahwa Pangeran Agung Yi-an telah meninggal dunia karena pihak istana belum mengeluarkan pernyataan resmi. Gosip tersebut justru memberikan Jungwoo sebuah ide. Ia mendatangi Ibu Suri dan memintanya untuk menggantikan Yi-an sebagai wali Baginda Raja. Menurut Jungwoo, hal itu dapat meredakan sentimen publik, apalagi Yi-an masih belum sadarkan diri. Namun, Ibu Suri menolak. Ia yakin sebentar lagi Yi-an akan segera sadar. Jungwoo terus memaksa, bahkan ia mengatakan bahwa sebagai Perdana Menteri, ia dapat memaksa Ibu Suri untuk mengambil keputusan tersebut. Tiba-tiba, Yi-an muncul di hadapan mereka. Meski wajahnya masih pucat, ia segera datang setelah sadar karena tahu hal seperti ini pasti akan terjadi. Begitu mendengar suaminya telah siuman, Huiju langsung bergegas menemuinya. Mereka pun akhirnya bertemu dan saling berpelukan. Saat melihat tangan Huiju terluka, Yi-an justru lebih mengkhawatirkan Huiju yang rela menerjang api demi menyelamatkannya. Setelah itu, Huiju dan Yi-an menikmati waktu bersama-sama. Huiju bertanya seberapa besar Yi-an mempercayai Jungwoo. Yi-an mengakui bahwa ada kalanya ia ingin memukul temannya itu. Namun, ia tetap mempercayainya. Ia tahu Jungwoo melakukan semua itu karena terikat dengan kabinet, sama seperti dirinya yang terikat pada tahta. Lagi pula, Jungwoo adalah orang yang dipercayai Huiju. Jadi wajar jika Yi-an juga mempercayainya. Di sisi lain, Jungwoo tampak kesal karena rencananya kembali gagal akibat Yi-an tiba-tiba sadar. Ia kemudian menghubungi Yoon Seung-won dan memberitahukan bahwa Yi-an telah siuman, serta mengatakan bahwa sudah waktunya mereka membereskan beberapa hal. Tak lama kemudian, polisi menangkap pelaku pembakaran istana. Ternyata pelakunya adalah salah satu pengawal istana yang juga termasuk ke dalam orang-orang yang menuntut agar Pangeran Agung Yi-an turun tahta. Namun, Yi-an tidak percaya begitu saja. Ia merasa semua ini telah diatur oleh seseorang. Di kediaman Ibu Suri, Yoon Seung-won datang dan meminta putrinya untuk mencegah Pangeran Agung dan Putri Agung kembali menjalankan tugas. Ia menyarankan agar Ibu Suri menggunakan kondisi Yi-an yang belum sepenuhnya pulih akibat ledakan gas semalam. Ibu Suri terkejut mendengar ayahnya mengetahui bahwa kebakaran itu disebabkan oleh ledakan gas. Padahal fakta tersebut belum pernah diumumkan kepada publik. Saat menyadari bahwa dalang di balik kebakaran itu adalah ayahnya sendiri, Ibu Suri benar-benar terpukul. Ia merasa tidak pantas menyandang gelar Ibu Suri. Setelah itu, ia pun meminta bantuan Arem, wanita yang sebelumnya ia panggil ke istana. Kemudian, Ibu Suri mendatangi Yi-an. Ia berlutut, meminta maaf, dan memohon agar Yi-an menghukumnya. Ia mengungkapkan bahwa dalang di balik keracunan Huiju dan kebakaran istana adalah ayahnya sendiri, Yoon Seung-won. Yi-an pun marah. Ia tahu bahwa Yoon Seung-won dan Ibu Suri memang tidak menyukainya. Tetapi, ia tidak pernah menyangka mereka sampai berniat untuk membunuhnya. Dan sekarang, Ibu Suri justru meminta pengampunan darinya. Ibu Suri mengatakan bahwa ia siap menerima hukuman apapun, asalkan Yi-an mau menyelamatkan putranya yaitu Baginda Raja.
Ia juga memperingatkan Yi-an agar tidak terlalu mempercayai Perdana Menteri Jung-woo. Menurut Ibu Suri, Jung-woo telah menutupi kebenaran tentang kasus keracunan Huiju. Awalnya, Yi-an tidak percaya. Namun Ibu Suri menegaskan bahwa ketika seseorang didorong oleh ambisi atau hasrat, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas. 더는 내 아버지가 할 수 없도록. Setelah mengetahui bahwa seorang pengawal istana telah ditangkap, Huiju kemudian mendatangi Jung-woo di tempat latihan berburu. Huiju mengambil sebuah senapan dan langsung mengarahkannya kepada Jung-woo setelah mengetahui bahwa Jung-woo lah yang memutuskan untuk menjadikan seseorang sebagai kambing hitam dalam kasus kebakaran istana. Meski pada akhirnya Huiju berterima kasih. Kini, ia telah mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian ini. Setelah itu, Huiju pun pulang. Namun ia tidak kembali ke istana, melainkan kembali ke rumah pribadi Yi-an. Dari Haejung, Huiju mendapatkan kabar bahwa Yi-an sedang minum dan mabuk berat. Di sana, Yi-an mengungkapkan bahwa Ibu Suri telah memberitahukannya bahwa Yoon Sung-won adalah dalang di balik semua kejadian ini. Yi-an merasa sedih melihat Ibu Suri memohon dengan putus asa demi Baginda Raja. Karena itu, ia bingung harus mengambil keputusan seperti apa. 뭐가 이렇게 어려워. Keesokan harinya, Ibu Suri mendampingi putranya yaitu Baginda Raja untuk mengeluarkan dekret baru yang berisikan penyerahan tahta kepada Yi-an. Sementara itu, Yi-an meminta Jung-woo untuk menemuinya. Ia mempertanyakan mengapa Jung-woo menutupi kasus keracunan Huiju, padahal Yoon Sung-won adalah pelakunya. Jung-woo menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan karena Yoon Sung-won adalah ayah dari Ibu Suri. Bahkan, Jung-woo meminta Yi-an untuk tidak bersikap kekanak-kanakan karena keputusan gegabah bisa menghancurkan tahta. Yi-an pun kesal, ia bersumpah akan menghukum siapapun yang mencoba membunuhnya, sekalipun orang itu adalah ayah Ibu Suri. Lagi pula, setelah resmi menjadi raja, Yi-an berniat menghapus sistem monarki. Mendengar itu Jung-woo hanya tersenyum tak percaya. Menurutnya, Yi-an sudah mendapatkan segalanya, tetapi kini justru ia menginginkan kebebasan. Tak lama kemudian, Yoon Sung-won pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Begitu pula dengan Arem yang menjadi kaki tangannya. Yi-an lalu mengunjungi Yoon Sung-won di penjara. Ia memastikan bahwa sejarah akan mencatat Yoon Sung-won sebagai penjahat dan namanya akan dihapus dari catatan kerajaan. Yoon Sung-won masih berusaha membela dirinya. Ia berdalih bahwa sebagai ayah Ibu Suri tidak mungkin ia melakukan hal tersebut. Namun, Yi-an memberitahukan bahwa Ibu Suri sendirilah yang melaporkannya. Karena itu, Yi-an mengatakan bahwa keselamatan Ibu Suri dan Baginda Raja kini bergantung pada seberapa besar penyesalan Yoon Sung-won atas perbuatannya. Sementara itu, Jung-woo segera mengadakan rapat kabinet setelah mengetahui bahwa Yi-an berniat menghapus monarki setelah menjadi raja. Tentu saja, para anggota kabinet menolak keras rencana tersebut. Mereka bahkan sepakat bahwa jika Yi-an benar-benar melakukannya, mereka akan segera menunjuk raja yang baru. Setelah rapat, Huiju menemui Jung-woo. Ia ingin memastikan alasan Jung-woo menutupi kasus keracunan yang menimpanya. Jung-woo tidak mau menjawab. Sebaliknya ia bertanya apakah Huiju mengetahui bahwa Yi-an berniat menghapus monarki. Meski Huiju tidak mengetahui rencana suaminya, tapi Huiju sendiri sadar bahwa tahta itu berbahaya dan tampaknya sekarang dirinya dan Jung-woo tidak bisa lagi berteman. Singkatnya, Pangeran Agung Yi-an telah resmi ditunjuk menjadi raja, menggantikan Raja Yeon keponakannya.
네.